Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi My Asus, serta fitur-fitur apa saja yang para pengguna itu penting yang harus kita ketahui di aplikasi My Asus di dalamnya, khususnya buat pengguna yang memakai laptop Asus. Buat kalian yang pakai laptop Asus tapi belum pernah membuka My Asus, sayang banget, karena aplikasi ini sangat berguna untuk yang pertama itu mengatur performa laptop tentu saja, yang kedua mengecek kondisi hardware apakah baik ataupun tidak, yang ketiga yaitu mengupdate driver, dan yang keempat sampai menjaga kesehatan baterai health. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu My Asus. My Asus adalah aplikasi resmi bawaan dari Asus itu tersendiri yang berfungsi sebagai pusat kontrol di laptop Asus kalian. Yang kedua untuk maintenance, update, diagnosa, dan juga optimasi sistem laptop kalian. Dan yang ketiga biasanya sudah pre-install di laptop bawaan laptop Asusnya itu tersendiri. Kalau misalnya kalian belum ada aplikasi My Asus, padahal laptop kalian Asus, kalian buka aja Microsoft Store, dan kalian ketik di pencarian My Asus. Dan juga kalau misalnya ada update, kalian update saja. Nah, kalian download, kalau misalnya ada update, kalian update. Dan kalian buka My Asusnya, bisa di kolom pencarian, ketik My Asus, ataupun di playlist di view list ini. Kalian masuk ke M dan kalian cari My Asus. Nanti bakalan muncul ketampilan seperti ini. Di sini ada baterai, bisa lihat pantau CPU, memori, dan juga penyimpanan ataupun storage. Dan di sini ada diagnostik sistem apakah ada ada yang bermasalah ataupun tidak. Di sini kalian bisa memulainya. Karena saya sudah maka batal. Dan juga di sini ada pembaruan sistem. Kalian bisa mengecek apakah ada update entah BIOS, WiFi, ataupun yang lain. Kalian bisa cek dari sini. Klik aja periksa pembaruan. Kalau misalnya nggak ada update, maka ketampilan seperti ini. Kalau ada update, nanti bakalan muncul di sini. Dan kita masuk ke selanjutnya di bagian pengaturan perangkat. Di sini ada mode perawatan baterai. Kalau kalian mengaktifkan mode perawatan baterai, di sini ada dua opsi. Dan juga ada biasanya di laptop lain bahkan ada yang tiga opsi. Yang pertama itu di limit sampai 80%. Kalau misalnya kalian sudah mengecas dari 80%, maka itu baterainya tidak nggak mengecas lagi dan langsung ke motherboard dan bisa memperpanjang umur baterai laptop kalian. Yang kedua itu pengisian penuh. Ini mode standar lah atau mode di laptop lain juga ada. Dan yang ketiga biasanya itu mode perawatan baterai maksimum. Biasanya itu di limit sampai 60% saja. Itu berguna untuk desktop replacement atau jadiin laptop sebagai PC. Itu kalian bisa pakai yang 60% supaya lebih awet baterainya. Dan di sini ada Asus Intelligent Performance Technology. Di sini kalian bisa memilih mau mode performa, mode balance, atau mode basic. Ini tergantung kebutuhan kalian. Kalian bisa pilih sendiri kalau mau main game ataupun render, kalian bisa masuk ke mode performa. Kalau misalnya balance, kalian bisa mode balance atau kayak menonton sehari-hari. Kalau misalnya nggak mau keluarin bisik dari kipas, kalian bisa pilih mode senyap. Dan yang ketiga ini tombol MUX. Di sini kalian bisa memilih antara GPU
Discrete yaitu CPU dan GPU itu bakal memakai secara bersamaan walaupun tidak dicas. Ini pasti akan bikin baterai kalian lebih boros. Ini tergantung pilihan kalian. Yang kedua itu MS Hybrid. Jadi laptop Asus itu memilih sesuai kebutuhan kita apakah mau pakai CPU ataupun GPU. Ini bakalan lebih irit baterai. Ini tergantung kebutuhan kalian. Di sini saya pilih MS Hybrid. Dan juga kalau misalnya laptop kalian ada fitur noise cancelling, kalian bisa pilih. Ini pilih perangkat input, pilih aja Microsoft mikrofon bawaan kalian. Di sini ada pilih nonaktif, ada juga pengoptimalan penerimaan suara dasar ini di ada keterangannya pengoptimalan awal suara yang diterima mikrofon dari berbagai arah jadi lebih optimal dan panggilan konferensi pembicaraan tunggal jadi hanya kita sama laptop doang. Selain di luar itu bakalan keredam sama bantuan AI dan juga panggilan konferensi pembicara jamak itu misalnya kayak di ruangan meeting kalian bisa pilih supaya masuk semua dan tidak ada noise dan dibantu oleh AI. Di sini ada penjelasannya. Kalian bisa sesuaikan saja, bisa pengoptimalan dasar sama tunggal itu misalnya kalian ke laptop kalian. Kalau ini dibantu sama AI, kalau atasnya yang dasar itu tidak. Kalau misalnya kayak di ruangan meeting atau presentasi yang ramai dan ingin suara kalian jelas, kalian bisa pilih panggilan konferensi pembicaraan jamak. Kalian bisa atur sesuaikan saja. Dan juga AI noise cancelling speaker kalian aktifkan saja, jadi suaranya tidak ada noise dari keluaran speaker kalian. Dan di sini ada mode suara, ini bisa kalian sesuaikan kalau main game. Supaya gamenya lebih berasa real, kalian bisa pilih game ataupun film juga, musik ataupun suara. Kalian bisa sesuaikan dan di sini ada penjelasannya ya. Dan juga kalau misalnya nggak mau ribet, kalian bisa pilih dinamis. Jadi si laptop Asusnya itu menyesuaikan dengan dengan kegiatan kita. Misalnya lagi main game, jadi si laptop Asus bakalan milih suara game ataupun film, musik. Jadi bakalan otomatis di Dolby Atmos ataupun Harman Kardon. Dan kalian aktifkan saja mode suara Smart Switch beralih pintar. Ini kalian aktifkan. Dan juga untuk peningkatan volume, kalian aktifkan saja supaya suaranya lebih berasa atau lebih keras tapi minim distorsi ataupun cempreng. Kalian aktifkan. Dan untuk selanjutnya kalau misalnya laptop kalian OLED, biasanya di sini ada Asus OLED Care supaya melindungi dari burn-in. Di sini ada refresh pixel, otomatis sembunyikan alat Windows pada mode desktop. Misalnya yang kayak gini ya, ini kan hilang nih, muncul hilang. Ini supaya tidak menampilkan secara terus-menerus dan dan efek transparansi taskbar Windows kayak efek transparan. Dan satu lagi biasanya ada 4, biasanya ada pixel shift, bisa aktifkan itu juga. Berhubungan dengan di sini nggak ada pixel shift, saya mengaktifkan ketiganya. Atau bisa kalian atur sendiri, misalnya kalau nggak mau taskbar hilang otomatis, kalian bisa uncentang bakalan muncul dan tidak akan tenggelam. Kalau diaktifkan maka hilang. Ini bisa kalian sesuaikan untuk memperpanjang layar OLED Anda supaya tidak burn-in. Dan di sini selanjutnya ada OLED flicker free dimming. Ini juga kalau misalnya punya laptop OLED bakalan ada fitur ini untuk pengalaman visual yang lebih baik, mengurangi kemungkinan OLED berkedip pada tingkat kecerahan yang rendah. Gunakan teknologi peredupan bebas kedip OLED. Kami untuk mengatur kecerahan layar. Kalian pentokin aja di sini sampai 100. Ini istilahnya benar-benar redup, nggak ada cahaya sama sekali ya. Kalau misalnya dari
ke 100 ini benar-benar nggak ada cahaya, kalau 0 itu ada cahaya kayak IPS. Dan untuk splendid atau keakuratan warna di sini kalian bisa pilih normal, vivid, atau bisa kalian sesuaikan secara manual, atau eye care supaya tidak sakit mata atau mengurangi cahaya biru, ataupun bacaan elektronik, kalian bisa sesuaikan. Dan gamut warna, kalian bisa pilih warna natif atau otomatis. sRGB ini warna standar, DCI-P3 itu warna yang misalnya kelas profesional kayak editing maupun desain, kalian bisa pilih DCI-P3 karena warna yang ada di desain dan juga kalian print itu bakalan sama. Di sini saya nggak mau terlalu berlebihan di CIP3. Ini kan khusus untuk desain atau benar-benar tajam. Makanya saya gunakan di CIP3 untuk desain maupun render saja. Kalau di luar itu saya pilih sRGB karena lebih natural, tidak dilebihkan warnanya. Dan kalian aktifkan True Dual Live. Kalian aktifkan saja teknologi penyempurnaan video eksklusif yang sama seperti TV canggih. Ini dari OLED-nya juga. Teknologi ini menggunakan algoritma perangkat lunak cerdas untuk mengoptimalkan ketajaman dan kontras setiap bingkai video, sehingga membuat video terlihat lebih jelas, detail, dan realistis. Kalian aktifkan saja. Dan untuk mode target, kalian bisa sesuaikan. Kalau mode target, kalau misalnya diaktifkan, ini bakalan mentargetkan satu saja. Yang lainnya bakalan diredupin. Contohnya ya, di sini saya buka. Kalau misalnya mode target, di bagian sininya bakalan redup, ataupun yang tadi function plus tab itu nanti bakalan redup sendiri dan cuman ditargetin satu saja pada saat beralih beralih jendela. Kalau misal kalian nggak nyaman, kalian bisa mematikannya. Di sini saya mematikannya. Dan untuk kejernihan tampilan atau refresh rate, kalian bisa atur. Kalau misalnya refresh rate laptop kalian lebih dari 60 Hz, di sini bakalan ada opsi kejernihan tampilan tetap. Jadi mau dicolok maupun ataupun nggak dicolok itu bakalan di atas 60 Hz, itu bakalan sedikit boros baterai. Kalau misalnya yang opsi kedua itu secara adaptif, jadi kalau misalnya dicolok itu bakalan lebih dari 60 Hz, kalau dicabut itu balik lagi ke 60 Hz, itu bakalan lebih hemat baterai ya. Tapi resikonya setiap colok cabut itu layarnya bakalan merefresh sebentar atau jadi hitam sebentar karena mengubah refresh rate-nya, dan itu tidak mengganggu. Ini terserah kalian sesuai kebutuhan kalian. Kalau misalnya jadi desktop replacement, kalian pilih aja yang tetap. Kalau misalnya buat di luaran juga, kalian bisa pilih laju penyegaran adaptif. Dan untuk task first, prioritaskan kesediaan bandwidth koneksi internet Anda untuk aktivitas tertentu guna menghadirkan kinerja yang lancar. Jadi diprioritasin internet itu buat apa? Di sini kalau misalnya nggak diprioritasin, ada opsi nonaktif, ada ada opsi produktivitas dan komunitas. Ini seperti kegiatan standar dan multimedia kayak streaming, game itu misal gaming, dan layar tambahan. Di sini ada deskripsinya. Dan kalian aktifkan WiFi Smart Connect. Di sini ada penjelasannya. Aktifkan fitur Smart Connect untuk secara otomatis tersambung ke router nirkabel dengan sinyal yang terbaik di lingkungan Anda saat ini. Kalau misal koneksinya lemah, itu bakalan otomatis menghubungkan ke WiFi yang lain. Dengan yang kalian sudah masukin password sebelumnya atau lebih dari satu SSID, itu bakalan otomatis ke sambung kalau misalnya nggak stabil. Ini touchpad, kalian aktifkan saja kunci atau buka penguncian fungsi input setelah panel sentuh.
dan tombol fungsi juga biarkan default. Dan untuk lampu backlight, kalau misalnya ada lampu backlight, kalau misalnya pilih jangan lakukan apapun, ini backlightnya bakalan aktif secara terus-menerus walaupun dicabut. Kalau misalnya sambil dicolok apapun tidak, kalian bisa mengatur berapa menitnya. Bisa 30 detik sampai 10 detik sampai 60 menit atau 1 jam. Dan khusus untuk menggunakan daya baterai saja bisa juga sampai 10 detik sampai 60 detik atau 60 menit sampai 1 jam. Kalian bisa atur sendiri. Di sini tergantung kalian ya. Saya sarankan untuk pilih yang tengah saja. Kalau yang ketiga ini pas tidak dicolok, yang atas itu tidak dicolok maupun enggak tetap bakalan nyala. Dan untuk selanjutnya di bagian diagnostik sistem, kalau misalnya laptop kalian ada problem di adapter, memori, atau RAM, WiFi, Bluetooth, penyimpanan, baterai, kipas, ataupun yang lain, kalian bisa pilih semua ataupun salah satunya. Ada juga diagnostik sekali klik, jadi secara keseluruhan, dan juga ada keyboard, touchscreen, layar LCD maupun USB-nya. Dan di sini ada yang lain juga, kesalahan layar biru, sistem yang lambat, konektivitas, driver, not responding, booting yang lambat, dan masalah baterai. Dan kalau misalnya kalian sudah pilih, nanti bakalan masuk ke riwayat diagnostik, bakalan ke sini. Kalau misalnya ada masalah, maka kalian bisa fixnya sendiri dan ada sarannya juga. Kalian bisa ikutin. Dan di bagian pembaruan sistem ini yang tadi ya, yang dia beranda ini, kalau misalnya ada update maka bakalan muncul. Di sini nggak ada dan di riwayat pembaruan ini apakah berhasil ataupun tidak pas kalian update-nya tadi. Ini di skip, ini juga kalau misalnya ada pesan, misalnya dari penawaran dari Asusnya, bisa kalian baca di sini. Dan juga ada aplikasinya, penawaran aplikasi dan juga GlitX. Kalau misalnya kalian ada GlitX, di sini kayak mentransfer ya dari handphone ke PC, PC ke handphone atau sharing data. Dan sudah itu saja. Dan kalian bisa setting di pengaturan sini dari pilih bahasa, warna tampilan, dari penawaran Asus, fungsi dukungan pelayanan diaktifkan saja nih, dinonaktifkan, pembaruan penting, dan layanan lokasi. Kalian bisa mengaturnya sendiri mau diaktifin ataupun tidak. Dan juga kenapa My Asus itu penting, karena yang pertama itu bisa bikin laptop kalian jauh lebih awet, terutama yang memakai layar OLED supaya tidak burn-in. Yang kedua, mengoptimalkan performa, apalagi ada fitur yang tadi di bagian ini, Asus Intelligent Performance Technology. Kalian bisa memilihnya sendiri sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga bisa deteksi masalah lebih awal dengan yang diagnostik sekali klik. Dan juga yang keempat, mengupdate driver jauh lebih aman untuk pembaruan drivernya karena ini dari sistem resminya. Nah, itulah tutorial singkat dan penjelasan fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi My Asus ini. Buat kamu yang pengguna laptop Asus, saya rekomendasikan untuk wajib untuk mendownload dan men-setting di aplikasi My Asus. Jangan cuma menginstalnya saja, tapi dipakai dan juga diatur sesuai kebutuhan kalian. Oke, mungkin itu saja dari video
saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.